Halo Sobat Noba di seluruh benua. Gimana nih? Udah siap belum dengerin kelanjutan cerita BTTH Benua Abadi versi novelnya? Sebelum Mimin melanjutkan, Mimin ucapin terima kasih banyak atas support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. So, jangan lupa tekan tombol loncengnya, atur posisi, pejamkan mata, dan let's go. Mari kita masuk ke ilusi seni radionya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Ketika kata-kata Muhan terdengar, seluruh alun-alun segera dipenuhi dengan seruan kaget. Tatapan semua orang dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat Xiaoyan. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya yang mendalam. Di antara orang-orang yang hadir, mereka mengetahui dengan jelas bahwa 2 tahun yang lalu, ketika nama Xiaoyan sedang naik daun di kota kuno, kekuatannya hanyalah seorang bandi bintang 3. Pada saat itu meskipun kekuatannya sebanding dengan bandi elit bintang 8, itu hanya setelah dia menggunakan teknik menakutkannya. Namun sekarang dia sebenarnya bisa dengan mudah menghindari serangan seperti kilat milik Muhan. Apalagi kekuatannya telah mencapai tingkat yang menakutkan dari bandi elit bintang 5. Dalam 2 tahun, kekuatannya meningkat 2 bintang. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia adalah seorang Dowang atau Dohuang? Melihat kekuatan Xiaoyan, otot-otot di wajah orang banyak tanpa sadar berkedut ketika mereka berpikir dengan keterkejutan di dalam hati mereka. Jika kekuatan Xiaoyan saat ini hanya sebesar Dowang atau Dohuang, meningkatkan kekuatannya sebanyak 2 bintang dalam 2 tahun bisa dianggap sangat biasa. Namun poin kuncinya adalah Xiaoyan saat ini adalah bandi elit yang bermartabat. Meningkatkan kekuatannya sebanyak 1 bintang dalam setahun. Bahkan di seluruh benua Yuanwu, mustahil untuk mengatakan bahwa kecepatan kultivasi yang menakutkan seperti itu ada. Namun meski memang ada, itu pasti keberadaan yang langka seperti bulu burung punik dan tanduk unicorn. Tapi sekarang seseorang dengan bakat kultivasi yang menakutkan telah muncul di depan mata mereka. Bagaimana hati mereka bisa tetap tenang? Aku ingat pernah memberitahumu bahwa tidak ada yang mustahil. Jika kamu bersikeras untuk percaya bahwa ini tidak mungkin, aku hanya bisa memberitahumu bahwa ini hanyalah angan-anganmu sendiri. Alasan mengapa kamu percaya ini tidak mungkin adalah karena kamu bodoh dan tidak berpengalaman. Itu saja, ucap Xiaoyan. Dihadapkan dengan nada bertanya Muhan, Xiaoyan menyilangkan tangan di dada dan dengan dingin mencibir. Bajingan, bocah busuk. Jangan berpikir bahwa kamu dapat membandingkan dengan orang tua ini hanya karena kekuatanmu telah meningkat menjadi banding bintang 5. Hari ini lelaki tua ini akan memberitahumu kesenjangan di antara kita. Kekuatan bandi elit bintang 9 jelas bukan sesuatu yang bisa kamu ganti dengan keterampilan bertarung yang tangguh, ucap Muhan. Tubuh Muhan yang berhenti di udara kosong tiba-tiba bergerak setelah teriakan dingin terdengar. Dia membawa momentum secepat kilat saat dia dengan cepat menyerang Xiaoyan. Jika 2 tahun lalu kecepatanku hanya bisa dibandingkan dengan kecepatanmu, lalu menurutmu apakah 2 tahun kemudian kecepatanku bisa dibandingkan dengan kecepatanmu? Ucap Xiaoyan. Saat Xiaoyan selesai berbicara, Muhan sudah tiba di depan Xiaoyan dengan ekspresi kejam. Dia mengangkat cakarnya dan langsung menebas bahu Xiaoyan dan menembus tubuhnya. Namun mata Muhan berubah serius sekali lagi. Xiaoyan yang mencibir dan giginya masih bergerak sebenarnya hanyalah bayangan. Saat berikutnya tubuh Xiaoyan sekali lagi muncul di ruang kosong di kejauhan. Dapat dilihat bahwa meskipun Xiaoyan telah menghindari serangan cakar Muhan sebelumnya, jubah hitam di tubuhnya sedikit compang-camping. Dari kelihatannya dia tidak yakin 100% bahwa dia telah menghindari serangan Muhan. Xiaoyan menunduk dan melihat jubah hitam compang-camping di tubuhnya. Dia sedikit mengernyit. Jika reaksinya sedikit lebih lambat, cakar itu mungkin benar-benar mendarat di tubuhnya. Sepertinya aku masih sedikit ceroboh, gumam Xiaoyan, diam-diam menghela nafas dalam hatinya. Namun wajahnya perlahan menjadi waspada. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, orang yang dia hadapi saat ini adalah bandi bintang 9. Jika dia berani menghadapinya dengan hati biasa, kemungkinan besar Xiaoyan akan benar-benar menderita. Pikiran ini baru saja terlintas di hati Xiaoyan ketika segel di tangan Muhan berubah. Kekuatan jiwa yang menakutkan di antara alisnya segera melonjak dan dengan cepat diaglomerasi menjadi beberapa formasi menakutkan dengan kekuatan luar biasa. Begitu formasi terkondensasi, gelombang energi alam juga dengan cepat terkondensasi di dalam formasi.
Setelah formasi bergetar hebat, petir emas yang menyilaukan dan menakutkan langsung melesat keluar dan menghantam Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan berubah dingin. Langkah kakinya langsung bergerak ketika mengeksekusi langkah pemusnah langit. Sosoknya melintas dan menghilang dari langit. Namun di saat berikutnya, saat Xiaoyan muncul kembali di langit, sosok Muhan sudah muncul di hadapannya. Dia tiba-tiba melambaikan cakarnya, dan dalam sekejap mata dia sudah sampai di atas kepala Xiaoyan. Rambut di sekujur tubuh Xiaoyan berdiri ketika dia merasakan kekuatan menakutkan yang datang dari atas kepalanya. Garis keturunan naga ponik di dalam tubuhnya langsung diaktifkan tanpa ragu-ragu. Kedua lengannya berubah menjadi cakar naga. Dia dengan cepat menggunakannya untuk memblokir di atas kepalanya. Boom! Dengan suara teredam yang kuat, tubuh Xiaoyan mundur 100 langkah. Begitu dia mengangkat kepalanya, Muhan mengikuti dan menyerang dengan cakarnya yang tajam. Mati! Teriak Muhan. Melihat ini Xiaoyan sangat marah. Dia langsung mengeksekusi langkah pemusnah langit dan mundur 100 kaki. Di saat yang sama dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, lalu cahaya hitam pekat langsung keluar. Dalam sekejap mata benda itu sudah bertabrakan dengan Muhan. Dengan ledakan hebat, ekspresi Muhan berubah drastis. Tubuhnya terbang kembali tak terkendali. Dia hanya berhasil menstabilkan tubuhnya setelah terbang mundur 100 kaki. Dia mendongak dengan ekspresi muram ketika melihat Raja Utara berdiri di depannya. Tubuh Raja Utara berdiri tak bergerak bagaikan menara besi, memberikan perasaan yang tak tergoyahkan. Kekuatan boneka ini setidaknya adalah Bandi Bintang 9, gumam Muhan dengan ekspresi muram. Boneka tingkat Bandi Bintang 9. Jika kekuatan Xiaoyan ditambahkan ke dalamnya, seberapa mengerikankah kombinasi keduanya? Brengsek! Tidak hanya kekuatan bocah ini meningkat pesat, aku juga tidak menyangka bahkan kekuatan bonekanya telah tumbuh sedemikian rupa. Sebenarnya siapa bocah ini? Gumam Muhan. Pada saat ini tidak hanya Muhan, tapi bahkan Luo Jin yang berdiri di luar arena tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata setelah melihat kekuatan menakutkan Raja Utara. Dia tidak menyangka bahwa hanya dalam 2 tahun yang singkat, tidak hanya kekuatan Xiaoyan yang meningkat pesat, bahkan bonekanya pun menjadi begitu kuat. Perlu diketahui bahwa 2 tahun lalu, kekuatan boneka ini hanyalah Bandi Bintang 6. Hanya dalam 2 tahun, ia telah mencapai tingkat Bandi Bintang 9. Ngomong-ngomong kecepatan pertumbuhan Raja Utara, bahkan lebih menakutkan daripada kecepatan tuannya. Orang ini, dari mana sebenarnya orang aneh ini berasal? Gumam Luo Jin tersenyum pahit. Dia awalnya berpikir bahwa dia harus turun tangan dalam masalah ini. Namun dari kelihatannya dia tidak perlu turun tangan. Dengan bonekanya ini, sepertinya aku tidak perlu turun tangan. Orang ini masih sama menakjubkannya seperti sebelumnya, ucap Luo Jin lagi. Dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dalam situasi seperti ini, dia memang tidak perlu turun tangan. Setelah mendengar kata-kata Luo Jin, Penatua Suan tertawa mengejek di sampingnya. Sepertinya tuan muda juga ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan seseorang yang kesusahan. Sayangnya Anda kebetulan bertemu dengan Yan Xiao, ucap Penatua Suan. Namun Muhan ini tidak mudah untuk dihadapi. Tanpa kekuatan yang cukup, bahkan Bandi Bintang 9 pun akan kesulitan untuk berdiri bahu-membahu dengannya. Bukankah Zhongli adalah contoh terbaik? Ucap Penatua Suan lagi. Luo Jin menganggukkan kepalanya. Tatapannya tertuju pada Xiaoyan. Dia merasa karena Xiaoyan sudah turun tangan, dia pasti memiliki mentalitas untuk menang. Namun di mana masih belum mengetahui alasannya. Bocah, kamu memang mengejutkan orang tua ini. Tapi apakah kamu benar-benar berpikir bahwa boneka Bandi Bintang 9 akan mampu melawan lelaki tua ini? Ucap Muhan. Matanya yang menyeramkan perlahan menyempit saat dia menatap Raja Utara dengan tatapan tajam. Ada ketakutan di matanya, namun senyuman mengejek muncul di sudut mulutnya. Setelah beberapa saat, Muhan memandang Xiaoyan. Kata-katanya sedingin es masih dipenuhi dengan penghinaan dan cibiran. Xiaoyan tersenyum saat mendengar ini. Muhan sangat mengenalnya. Demikian pula Xiaoyan juga memiliki pemahaman kasar tentang gerakan Muhan. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Muhan untuk menghadapi Bandi Bintang 9 adalah beberapa formasi itu. Selain itu ada juga faktor kekuatannya sendiri. Jika hal ini terjadi 2 tahun lalu, Xiaoyan tentu saja akan sangat takut pada Muhan. Namun banyak hal telah berubah seiring berjalannya waktu. Sudah 2 tahun berlalu.
Sekarang dia menghadapi Muhan lagi. Xiaoyan benar-benar tidak takut. Baginya Muhan saat ini hanyalah bandi bintang 9 biasa. Paling-paling dia hanya sedikit lebih kuat dari ahli biasa dengan tingkat budidaya yang sama. Oh, apakah begitu? Karena kamu sangat percaya diri dengan kekuatanmu sendiri, biarkan bonekaku mencobanya. Mari kita lihat, apakah kamu masih percaya diri seperti yang kamu klaim? Ucap Xiaoyan. Sebuah pemikiran melintas di hati Xiaoyan setelah tawa dinginnya terdengar. Kaki Raja Utara tiba-tiba menginjak udara kosong. Ruang kosong di bawah kakinya pecah saat tubuh Raja Utara berubah menjadi bola meriam hitam pekat yang langsung melesat ke arah Muhan. Tubuh tegap Raja Utara bagaikan menara besi yang tanpa ampun merobek ruang kosong. Saat ia menyerang ke depan, telapak tangannya yang lebar tiba-tiba mengepal. Dalam sekejap mata, Raja Utara sudah muncul di depan Muhan. Tangan besinya yang besar menghantam wajah Muhan dengan kejam. Bocah berlidah tajam. Apa menurutmu lelaki tua ini takut padamu? Ucap Muhan. Telapak tangannya yang layu bertemu dengan Raja Utara. Setelah suara teredam yang intens, Raja Utara dan Muhan mundur 1000 kaki. Dalam pertukaran pertama ini, Muhan dan Raja Utara sebenarnya berimbang. Ketika kerumunan di luar alun-alun melihat pemandangan ini, ekspresi mereka tanpa sadar menjadi semakin tercengang. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa kekuatan boneka akan mampu menandingi bandi bintang 9. Boneka menakutkan seperti itu benar-benar sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya sepanjang hidup mereka. Di udara, Luo Jin dan Penatua Suan menatap Raja Utara. Ekspresi Penatua Suan sangat serius. Raja Utara begitu kuat bahkan dia bukanlah tandingannya. Boneka Yan Xiao ini benar-benar menakutkan. Agar sebuah boneka bisa tumbuh sedemikian rupa, mungkinkah boneka miliknya ini berasal dari ras? Sebelum Penatua Suan selesai bergumam, Luo Jin dengan lembut melambaikan tangannya, memberi isyarat agar dia berhenti berbicara. Melihat ini, Penatua Suan buru-buru menarik kembali kata-kata yang akan keluar dari mulutnya. Luo Jin menyipitkan matanya saat dia menatap Raja Utara yang sekali lagi bentrok dengan Muhan. Dia perlahan mengipasi dirinya dengan kipas giok di tangannya. Setelah beberapa saat, Luo Jin membuka mulutnya dan berkata, "Mengenai dia, aku pergi mencari kakek kelima. Dia jelas tahu sedikit tapi tidak mengatakan apa-apa. Jika kita ingin tahu lebih banyak tentang dia, mari kita tunggu dia mengatakannya sendiri. Jika kita bertanya terlalu banyak, itu tidak akan baik untuk kami," ucap Luo Jin. Penatua Suan dengan lembut menganggukkan kepalanya. Dia sangat menghormati kakek kelimanya. Karena Luo Ao tidak mau mengungkapkan informasi apapun tentang Xiaoyan, tentu saja mereka tidak perlu bertanya lebih jauh. Boom! Dalam waktu singkat, Muhan dan Raja Utara telah bentrok beberapa ratus kali. Hal ini menyebabkan ekspresi orang-orang di luar arena terlihat sangat terkejut. Namun pertarungan di arena masih belum diputuskan. Di langit wajah tua Muhan tampak serius saat dia menatap Raja Utara di seberangnya. Kekuatan boneka di hadapannya memang melebihi ekspektasinya. Metode biasa tidak mampu menghancurkan tubuh menakutkan Raja Utara. Bahkan jika dia menggunakan keterampilan Dao kelas tinggi, Muhan tidak akan mampu mengalahkan Raja Utara dalam waktu singkat. Tatapan serius Muhan menyapu Raja Utara sebelum mendarat pada Xiaoyan di belakangnya. Aku telah meremehkanmu. Tak disangka setelah 2 tahun, bonekamu semakin sulit ditangani. Tapi dari kelihatannya, kamu sangat pantas bersembunyi di balik boneka ini, ucap Muhan. Lelucon yang luar biasa. Kamu adalah bandi elit bintang 9. Namun kamu selalu mengatakan kata-kata yang menggelikan. Apakah kamu tidak merasa malu dengan wajah lamamu? Ucap Xiaoyan. Dihadapkan pada kata-kata mengejek Muhan, Xiaoyan tidak bisa menahan cibiran. Bocah yang berlidah tajam. Hari ini aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan tanpa boneka ini, ucap Muhan. Aura di dalam tubuh Muhan tiba-tiba meletus setelah kata-katanya terdengar. Dia mengangkat kedua tangannya dan dengan cepat membentuk segel tangan. Di saat yang sama dia tiba-tiba berteriak, "Formasi domain emas, membuka!" Teriak Muhan. Dengan perintah ini, formasi cahaya keemasan melingkar segera menyebar dari bawah kaki Muhan. Itu dengan cepat menyebar ke segala arah. Domainnya menyebar dan menutupi seluruh arena. Setelah itu segel di tangan Muhan berubah dengan cepat. Seluruh domain juga mulai berputar. Dalam sekejap mata, itu diaglomerasi menjadi lebih dari 10 formasi berbeda. Tubuh Muhan bersinar setelah formasi terbentuk. Dengan momentum secepat kilat,
Dia berubah menjadi sambaran petir emas yang dengan cepat melesat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan tanpa sadar tertawa saat melihat ini. Sambil berpikir, Raja Utara langsung menyerang Muhan untuk menghalanginya. Sudut mulut Muhan terangkat menjadi senyuman dingin ketika dia melihat Raja Utara menyerbu ke arahnya lagi. Bukan saja dia tidak berbalik untuk membela diri, dia malah meningkatkan kecepatan serangannya dan tiba di depan Raja Utara. Saat ini Raja Utara secara kebetulan muncul di belakang Muhan. Dengan membalikkan tangannya, dia melancarkan serangan telapak tangan ke punggung Muhan. Bang! Namun serangan telapak tangan Raja Utara yang dipenuhi aura akhirnya mendarat di penghalang yang tiba-tiba muncul. Cahaya keemasan naik dan diaglomerasi menjadi sangkar doki berbentuk silinder, menjebak Raja Utara di dalamnya. Meskipun serangan Raja Utara sangat menakutkan, dia tidak mampu menembus pertahanan sangkar dalam waktu singkat. Sebaliknya ia dipantulkan kembali oleh kekuatan formasi. Formasi perangkap dewa. Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan kening saat melihat ini. Dia merasa sedikit ragu dengan formasi yang tiba-tiba muncul ini. Meskipun formasi ini tampak seperti formasi perangkap dewa, energi yang dilepaskan darinya sangat berbeda dengan formasi perangkap dewa yang pernah dilihat Xiaoyan saat itu. Selain itu, formasi ini jauh lebih lemah dibandingkan formasi perangkap dewa yang menjebak Guli dan Cilin 2 tahun lalu. Namun saat Xiaoyan memikirkan tentang formasi, Muhan tidak memberinya waktu tambahan. Saat Raja Utara terjebak oleh formasi, kecepatan serangan Muhan sekali lagi melonjak. Dalam sekejap mata dia sudah sampai di depan Xiaoyan. Dia melambaikan tangannya dan mengepalkannya di udara. Doki dengan cepat menggumpal di telapak tangannya dan membentuk pedang besar. Telapak tangan Muhan menghantam gagang pedang dan pedang besar itu melesat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan dengan dingin tersenyum. Dia juga memberi isyarat dengan tangannya dan api surgawi yang menyembur keluar dari telapak tangannya itu membentuk penguasa Suan besar yang menyala-nyala. Penguasa Suan diayunkan dan suara udara terkoyak segera terdengar. Xiaoyan tidak mau kalah. Dia memutar tangan kanannya dan memegang penguasa Suan itu dengan genggaman terbalik. Dia mengayunkan lengannya dan penguasa besar itu terbang secara horizontal, bertabrakan dengan pedang besar yang mengarah ke arahnya. Bang! Keduanya bertabrakan dan keduanya patah. Setelah menyapu badai doki, Xiaoyan menyipitkan matanya. Pemandangan di depannya untuk sementara terhalang oleh kabut yang disebabkan oleh badai. Dia juga tidak bisa melihat dengan jelas. Namun ekspresi Xiaoyan tiba-tiba berubah pada saat berikutnya. Dia menurunkan pandangannya dan melihat formasi besar tanpa sadar muncul di bawah kakinya. Saat ini Xiaoyan berada di tengah formasi. Ini... Mulut Xiaoyan baru saja hendak berseru ketika suara gelap dan dingin Muhan tiba-tiba keluar. Formasi perangkap dewa, aktifkan! Teriak Muhan. Saat seruan dingin yang berisi nada mengejek terpancar, wilayah di bawah kaki Xiaoyan segera mulai membentuk riak melingkar yang tampak seperti gelombang air. Saat riak menyebar, mereka membentuk formasi setengah lingkaran dengan diameter 100 kaki dengan Xiaoyan di tengahnya. Begitu formasi muncul, ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Itu karena formasi yang menyelimutinya adalah formasi perangkap dewa yang dipikirkan Xiaoyan sebelumnya. Formasi ini adalah formasi menakutkan yang telah menjebak Badi Bintang 9. Hehehe, kali ini tanpa boneka itu, lelaki tua ini ingin melihat trik apa yang bisa kamu mainkan. Dengan kekuatanmu, mustahil bagimu untuk menghancurkan formasi perangkap dewa orang tua ini, ucap Muhan. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang dan sosok Muhan perlahan keluar dari kabut tebal. Dia berdiri beberapa meter dari Xiaoyan. Dia menatap Xiaoyan dengan cibiran di wajahnya. Sebagai tanggapan, Xiaoyan tersenyum tipis. Dia melihat sekeliling mengamati formasi perangkap dewa. Setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggukkan kepalanya dan memujinya di dalam hatinya. Di bawah penyelidikan kekuatan spiritual Xiaoyan yang menakutkan, formasi perangkap dewa ini memang luar biasa. Semua orang di luar arena mengungkapkan ekspresi sangat terkejut di wajah mereka. Hal ini terutama terjadi ketika mereka melihat formasi perangkap dewa. Ya ampun, ini adalah formasi perangkap dewa. Ini adalah kartu andalan Muhan. Legenda mengatakan bahwa ia pernah menjebak bandi elit bintang 9. Jika bukan karena Muhan berhati lembut dan membiarkannya pergi, dia mungkin masih terjebak dalam formasi perangkap dewa. Aku tidak pernah menyangka bahwa Muhan akan benar-benar mengeluarkannya untuk menghadapi Yan Xiao hari ini, ucap seruan dari penonton itu. Cie, apa yang kamu katakan adalah sesuatu yang terjadi di masa lalu.
Aku secara pribadi melihat Muhan menggunakan formasi perangkap dewa untuk menjebak bandi elit bintang 9. Jawab salah satu orang itu. Seruan tentang formasi perangkap dewa terus-menerus terdengar dari kerumunan. Bahkan ada orang yang membual tentang hasil pertempuran mengerikan yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Meski perkataan yang mereka ucapkan ada yang benar dan salah, namun tetap menarik perhatian banyak orang. Itu dia. Aku ingat. Song Li. Setahun yang lalu ketika aku melewati pegunungan, aku cukup beruntung bisa melihat Muhan bertarung. Meskipun aku hanya melihatnya dari jauh, namun aku dengan jelas melihat bahwa formasi yang dia gunakan adalah formasi perangkap dewa. Pada saat itu Zhong Li berada di dalam formasi. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, formasi perangkap dewa tidak bergeming sama sekali. Ucap penonton itu lagi. Tidak sulit bagi penonton untuk memahami betapa penakutkannya formasi perangkap dewa. Bahkan bandi bintang 9 tidak dapat menghancurkannya secara paksa. Kalau begitu, bukankah lebih mustahil lagi bagi Xiaoyan untuk memecahkannya? Apa yang bahkan lebih tak terbayangkan oleh banyak orang adalah untuk menghadapi bandi bintang 5 Xiaoyan, Muhan sebagai bandi bintang 9 sebenarnya menggunakan salah satu kartu asnya, formasi perangkap dewa. Jika berita ini menyebar, terlepas dari hasil pertempuran ini, nama Yan Xiao kemungkinan besar akan sekali lagi bergema di kota kuno ini. Tentu saja alasan mengapa mereka berpikir seperti ini adalah karena mereka tidak memahami kekuatan Xiaoyan yang sebenarnya. Xiaoyan yang memiliki dua keterampilan ilahi yang menentang surga, yaitu langkah pemusnah langit dan teknik kehampaan. Justru karena ini jika Muhan tidak dapat mengunci Xiaoyan dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan besar dia tidak akan pernah bisa melukai Xiaoyan. Jika ini terus berlanjut, reputasi Muhan tidak hanya akan hancur, tapi juga reputasi Xiaoyan akan melambung tinggi sekali lagi. Ini bukanlah hasil yang ingin dilihat oleh Muhan. Jadi jika dia bisa menggunakan momen tidak hormat sebagai imbalan atas reputasi dan statusnya di masa depan, Muhan merasa itu sepadan. Namun saat Muhan sedang merencanakan sesuatu di dalam hatinya, Luo Jin dan Penatua Suan yang berada di luar arena tidak memiliki pemikiran seperti itu. Dalam hati Luo Jin, Xiaoyan saat ini bukan lagi sekedar bandi yang kuat setelah dihiasi dengan dua warna misterius oleh King Mu dan Liu Ao. Selain itu, Xiaoyan juga terkait dengan gerbang kuil hantu. Hal ini menyebabkan Luo Jin tidak lagi berani meremehkan kekuatan Xiaoyan yang sebenarnya. Di mata Luo Jin, Xiaoyan setidaknya adalah ahli terhebat di kelas Daodi atau lebih tinggi. Meskipun Xiaoyan sendiri tidak memiliki kekuatan seperti itu, Luo Jin percaya bahwa Xiaoyan memiliki kemampuan untuk mengeluarkan kekuatan yang begitu kuat. Kekuatan yang cukup untuk membuat ekspresi Luo Ao dan King Mo berubah. Di arena, Xiaoyan perlahan mengangkat matanya dan menatap Muhan di sisi berlawanan. Matanya tampak sangat tenang dan tidak menimbulkan riak sedikit pun karena situasi di depannya. Senyuman dingin tanpa sadar muncul di wajah Muhan saat melihat ini. Dia tidak percaya bahwa Xiaoyan yang telah kehilangan Raja Utara akan mampu mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menerobos formasi perangkap dewa miliknya. Hehehe, terakhir kali aku membiarkanmu melarikan diri. Itu adalah kesalahanku. Namun kali ini, aku pasti tidak akan membiarkanmu lepas. Aku tidak hanya akan membunuhmu untuk mendapatkan pil kesengsaraan Kaisar, tapi aku juga akan mengambil bonekamu. Ucap Muhan. Mata Muhan yang gelap dan dingin menatap ke arah Raja Utara yang hendak menerobos formasi. Lidah merahnya dengan keras menjilat bibir tipisnya. Bahkan Muhan mau tidak mau tergoda oleh boneka setingkat Raja Utara. Lagi pula jika dia bisa mendapatkan Raja Utara, dia tidak perlu takut lagi pada ahli manapun di bawah kelas Daodi. Pada saat ini dia akan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, bahkan jika dia harus menghadapi 3 bandi bintang 9 secara bersamaan. Hahaha, sungguh omong kosong. Bukankah premisnya kamu harus membunuhku dulu sehingga kamu bisa mendapatkan segalanya dariku? Ucap Xiaoyan. Wajah Xiaoyan dipenuhi dengan rasa jijik saat mendengar kata-kata Muhan. Ekspresi kejam sekali lagi muncul di wajah Muhan ketika dia mendengar ini. Bocah nakal. Kamu masih berani menyombongkan diri tanpa malu-malu bahkan ketika kamu akan mati. Hari ini dengan formasi perangkap dewa milikku, kamu tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika kamu memiliki teknik kehampaan. Yan Xiao, dengan patuh menerima kematianmu, teriak Muhan. Tubuh Muhan bergerak setelah kata-katanya terdengar. Mengikuti suara angin yang kencang, Muhan langsung menyerang dengan eksplosif ke arah Xiaoyan. Bising. Nada suara Xiaoyan acuh tak acuh saat dia mengucapkan kata-kata ini. Ekspresinya tidak berubah karena pendekatan cepat Muhan. Tubuhnya masih berdiri tegak di tempatnya saat dia dengan tenang melihat Muhan menyerang.
Nada suara Xiaoyan agak malas saat dia perlahan membuka mulutnya untuk berbicara. "Anak kecil, keluar dan bermainlah," ucap Xiaoyan. Kata-kata Xiaoyan baru saja terdengar ketika ruang di depan Xiaoyan langsung terkoyak oleh kekuatan yang tidak diketahui. Segera setelah itu cahaya keemasan keluar dari dalam dan bertemu langsung dengan Muhan. Itu adalah Xiao Jin. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.